wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sama Allah, yaitu nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan bisa melakukan pekerjaan pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, dan insya Allah kita yang akan termasuk ke dalamnya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini seperti biasa, yaitu agenda kita tausiah pagi yang insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikan kaitan dengan tausiah pagi ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk teman kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan untuk semua orang-orang yang kita sayang. Kita kirimkan Al-Fatihah juga untuk orang tua kita yang sudah wafat, saudara kita yang sudah wafat, guru-guru kita yang sudah wafat, ataupun teman-teman kita yang sudah wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menyertai langkah kalian pada pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan pagi ini, insya Allah saya akan menyampaikan tema tausiah yang berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, ya. Pada pagi hari ini, insya Allah saya akan membawakan tema yang berjudul hak dan kewajiban dalam Islam sebagai manusia. Nah, pasti pada penasaran ya. Nah, sebagai sebagai pengetahuan juga untuk kalian, apa sih hak dan kewajiban dalam Islam sebagai manusia itu? Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hak. Secara umum, hak berarti adalah hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Hak ini secara benar diambil atau diterima oleh manusia dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hak juga tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan, karena hak menjadi milik seseorang. Jadi setiap manusia, setiap orang itu pasti mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua adalah pengertian kewajiban. Kewajiban berbeda dengan hak. Nah, kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Sekali lagi, kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Sebagai umat muslim tentu harus dilaksanakan kewajiban dan mengambil hak yang memang milik kita. Jika tidak sesuai dan mengambil tidak sesuai hak dan kewajiban, maka kezaliman akan menghampiri kita. Tentunya juga kedosaan yang akan menimpa kita. Tidak hanya kezaliman, tetapi akan berdosa juga. Kewajiban sebagai manusia.
Manusia dengan sesama manusia juga memiliki haknya masing-masing. Allah terhadap manusia sudah memberikan hak-haknya berupa rezeki, kesehatan, dan berbagai macam lainnya yang tidak bisa kita hitung. Sedangkan manusia terhadap manusia terkadang tidak menunaikan kewajibannya sehingga membuat manusia lain lalai akan haknya. Ya, itu ya. Contohnya, pertama, menyembah dan menaati perintah Allah. Menyembah dan menaati perintah Allah. Sudah sangat jelas menyembah sebagai umat muslim. Kita wajib menyembah Allah. Hanya Allah lah yang kita sembah. Dan kita sebagai umat muslim menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, atau mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan atau mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surat Al-A'raf ayat 33, silakan nanti dibaca ya. Manusia sejak awal lahir ke dunia telah Allah tetapkan untuk mengikuti dan menyembah kepada Allah. Penyembahan manusia pada hal lain selain Allah adalah kerugian dan kebodohan yang membuat hidup manusia itu sendiri mendapatkan kesengsaraan. Ya. Untuk itu Allah memerintahkan manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keselamatan selalu menyertai manusia. Hakikatnya manusia yang menjalankan kewajibannya akan kembali mendapatkan manfaat dan keselamatannya untuk manusia sendiri. Yang kedua, menjalankan misi kafilah fil ard, yaitu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka mereka berkata, mengapa engkau kehendaki? Mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di bumi? Itu orang yang berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah yang lebih tahu dibanding kita, dan Allah lebih tahu semuanya dibanding kita. Manusia diciptakan Allah untuk dapat menjalankan misi khalifah fil ard. Misi ini adalah sebagai alasan mengapa manusia diciptakan dan menjadi kewajiban agar manusia di muka bumi ini dalam keadaan selamat dan sejahtera. Tanpa ada pembangunan pengelolaan yang baik, manusia akan mendapatkan kerusakan di dalam hidupnya, juga kesengsaraan. Tugas khalifah fil ard bukanlah tugas seorang yang berlabel pemimpin saja, melainkan tugas dari setiap orang, khususnya manusia yang ada di muka bumi. Yang ketiga, berbuat kebaikan menghindari kerusakan. Hal ini harus dilakukan manusia dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Berbuat kebaikan, menghindari perbuatan keji dan mungkar adalah tugas dari manusia. Untuk itu, sebagaimana
ayat di atas tadi, manusia harus menjalankan kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Manusia memang tidak lepas dari dosa, akan tetapi kewajiban manusia adalah menghindarinya. Hal ini karena setan selalu berada di sekitar manusia dan mempengaruhi manusia. Jadi selama setan ada di sekitar kita, ya, karena memang setan diciptakan oleh Allah dari api untuk menggoda manusia di muka bumi ini agar mengikuti jalannya. Nah, selama setan masih ada di sekitar kita, dia bisa saja, kapan saja, di mana saja, kapanpun bisa mempengaruhi manusia untuk berbuat yang batil atau yang mungkar seperti itu. Hak untuk sesama manusia. Selain kewajiban berikut yang harus manusia perhatikan juga adalah ada hak-hak yang harus diberikan atau dapat diterima sebagai manusia. Manusia dengan sesama manusia memiliki hak yang sama, atau itu pun juga harus memberikan hak-hak tersebut kepada mereka agar hak kita pun dapat dimiliki. Jika tidak menunaikan hak orang lain, maka hak kita sendiri pun tidak akan bisa kita dapati. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita tidak menunaikan haknya orang lain, jangan harap kita sendiri akan mendapatkan haknya kita. Dilarang berbuat kerusakan. Nah, ini ya, tercantum dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183. Nah, artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Hak manusia akan dapat didapatkan jika manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jika hak manusia jika melanggar dan melakukan kerusakan, dapat dipastikan hak manusia satu dengan yang lainnya termasuk hak sendiri akan tidak didapat. Ya. Mendapatkan dan memberikan harta yang halal. Ya. Memberikan maksudnya seperti apa nih? Dalam surat An-Nisa ayat 29, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Agar kita mendapatkan harta yang halal sesuai hak kita, maka Allah memerintahkan agar menjalankan transaksi dan juga halal. Transaksi yang haram tidak akan membuat harta kita menjadi hak yang halal, maka hak tersebut menjadi haram. Sekali lagi, agar kita mendapatkan harta yang halal, maka Allah memerintahkan agar menjalankan transaksi yang juga halal. Transaksi yang haram tidak akan membuat harta kita menjadi hak yang halal, maka hak tersebut menjadi haram. Maksudnya di sini memerintahkan agar menjalankan transaksi yang halal, misalnya seperti mengurangi yang halal itu tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, ataupun dan lain sebagainya. Itu termasuk transaksi yang halal, tidak mengurangi atau ataupun melebihkan ataupun tidak mengurangi takaran. Untuk itu hak-hak manusia ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai fungsi agama dunia menurut Islam. Sukses menurut Islam, sukses dunia akhirat menurut Islam, dengan cara sukses menurut Islam. Jadi kesimpulan dari hak dan kewajiban ini adalah sebagai manusia
kita mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, ya. Hak dan kewajiban tersebut juga harus kita tunaikan, ya, apalagi hak orang lain, ya, segera kita tunaikan, ya, maka tidak akan berdampak buruk kalau jika kita menunaikan hak orang lain, ya. Kita akan kehidupan kita akan lebih baik, ya. Dan jangan juga kita mendapatkan kita juga harus mendapatkan atau memberikan harta yang halal. Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti tadi, tidak boleh curang dalam masalah perniagaan, ya, seperti berdagang, ya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan yang kita ambil ataupun yang namanya hak dan kewajiban, ya, apalagi hak orang lain, ya, jika bukan punya kita, bukan hak kita, jangan diambil. Kalau bukan hak kita, berikanlah kepada yang bersangkutan, yang punya hak dan kewajibannya. Apabila ia memberikan amanat kepada kita untuk menunaikan kewajiban dan haknya, kita tunaikan, ya, jangan sampai tidak, ya. Apalagi ini berhubungan dengan harta, seperti itu kan, ya. Jadi sudah sangat jelas kita tidak boleh memakan harta orang lain, ya. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain ataupun yang bukan milik kita, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya, jika ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secepatnya kita bisa bertatap muka di sekolah.